Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya Siti Hartina Fitri dalam pelajaran prakarya. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya pekerjaan dan pelajaran kita hari ini menjadi lebih berkah dan kita lebih mudah mengerti gitu ya. Oke, jadi sudah bisa dilihat pembahasan kita pada hari ini yaitu pengolahan produk pangan. Oke, jadi kita sudah masuk ke bab baru, bab 4, yaitu tentang pengolahan. Oke, kita hari ini hanya akan fokus pada pembahasan tentang serealia. Oke, jadi tanaman pangan merupakan salah satu sumber makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu, tanaman pangan menjadi penyedia makanan dan minuman bagi manusia. Oke, siapa di sini yang masih ingat slogan 4 sehat 5 sempurna? Ayo, siapa yang masih ingat apa maksud slogan tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Iya, pada dasarnya manusia harus memenuhi beragam zat yang diperlukan oleh tubuh, misalnya karbohidrat dan protein. Yang mana kedua zat tersebut terdapat pada bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Bahan-bahan tersebut diolah menjadi makanan yang dapat dikonsumsi sehingga manusia dapat memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Oke, itu tadi apa saja bahan pangan yang termasuk ke dalam jenis serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Bagaimana cara pengolahannya? Oke, mari kita simak. Oke, ingat kita hari ini hanya membahas tentang tanaman serealia. Kita belum membahas tentang kacang-kacangan dan umbi, jadi kita hari ini hanya fokus kepada serealia. Sereal. Oke, jenis tanaman dan manfaat serealia. Tanaman serealia termasuk ke dalam tumbuhan keluarga rumput-rumputan yang menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian. Kandungan terbanyak dari serealia adalah karbohidrat. Selain itu, kandungan gizi lainnya adalah protein dan vitamin B. Tapi pada serealia ini yang terbanyaknya itu karbohidrat. Oke, untuk melengkapi kandungan gizi bagi tubuh, serealia dapat dikonsumsi bersama susu, sayuran, dan buah. Oke, jadi harus diolah lagi dan harus ada juga campurannya. Karena kalau dimakan gitu aja itu sama kayak seperti makanan mentah gitu. Jadi semuanya harus diolah, harus makannya itu harus ada temannya, atau maksudnya temannya ini makanan juga gitu ya. Seperti tadi, seperti susu, sayuran, dan buah. Oke, baiklah, kita langsung saja. Mari kita lihat beberapa contoh tanaman yang termasuk dalam serealia. Apa aja? Oke, yang pertama ada padi. Padi merupakan tanaman pangan berupa rumput berumpun. Padi termasuk dalam suku padi-padian atau Poaceae. Graminae atau Glumiflorae. Tanaman padi berakar serabut dengan akar sangat pendek. Tanaman ini merupakan tanaman semusim. Kenapa disebut begitu? Karena hanya satu kali tanam dan satu kali panen. Oke, itu padi. Tanam sekali, panennya juga bisa sekali. Cuma bisa sekali. Oke, jadi cara pemanenannya itu padi yang telah cukup umur dipanen dan dibulir, dan bulir padi atau gabah dipisahkan dari jerami padi. Setelah itu, bulir padi atau gabah dipisahkan dari sekam agar menghasilkan beras. Itu dia proses dari padi menuju beras. Oke, beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Glukosa merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas.
Oleh karena itu, beras ditanam kemudian dikonsumsi manusia agar dapat melakukan berbagai aktivitas atau agar dapat dimakan gitu ya. Karena nggak mungkin makannya karena beras itu untuk menjadi nasi kan butuh proses gitu. Jadi itu tadi kalau yang kan tadi dibilang bisa dicampur atau harus diolah dulu yang tadi padi tadi. Jadi padi ini juga beras ini juga harus diolah agar menjadi nasi. Jadi nasi dapat dikonsumsi dengan lauk pauk agar memenuhi gizi seimbang. Gitu dia. Oh iya, di sini ada gambar, jadi bisa dilihat. Mana tahu ada yang belum kenal padi. Ini padi. Oke. Jadi pada dasarnya beras memiliki lebih dari satu warna. Perbedaan warna beras disebabkan oleh perbedaan gen yang mengatur warna. Berbagai jenis warna beras antara lain beras putih, itu biasa kita makan, beras merah, beras hitam, beras ketan hitam, dan beras ketan putih. Beras ketan hitam dan beras ketan putih ini itu biasa dikenal dengan pulut ya. Ya, kita kenal dengan pulut. Sedangkan beras merah, ini beras merah yang lagi diet pasti tahu nih, beras merah nih. Oke. Setelah padi apa? Oke, jagung. Jagung mempunyai nama Latinsia Mais spp dan masih termasuk dalam famili Poaceae. Oke, dia masih satu keluarga dengan padi. Jagung merupakan komoditas utama pertanian selain padi. Itu makanya kenapa mereka bersaudara, karena jagung juga termasuk komoditas utama dalam pertanian. Oke, jagung dapat tumbuh hampir di semua wilayah di Indonesia, bahkan di daerah yang kering sekalipun. Ya kan, karena kita apalagi di daerah kita ini banyak kan kita jumpai jagung-jagung tanaman jagung gitu. Jadi pasti tidak asing dong dengan tanaman jagung. Biji-bijian yang bisa diolah menjadi nasi jagung ini memiliki kalori yang cukup tinggi, kaya vitamin dan mineral, serta mengandung antioksidan yang baik untuk tubuh. Kandungan karbohidrat pada biji jagung dapat mencapai 80%. Jagung juga memiliki indeks glikemik yang lebih rendah daripada nasi putih, sehingga baik untuk menu diet sehat. Oke, yang diet nih cocok juga ini. Selain itu, mengkonsumsi jagung juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Oh, Masya Allah, ternyata mengkonsumsi jagung juga ada manfaatnya loh. Apa manfaatnya? Itu dia. Jagung bermanfaat untuk menurunkan hipertensi, mengontrol diabetes, mencegah penyakit jantung, dan memperbaiki pencernaan. Oke, banyak sekali ya manfaat jagung bagi kesehatan tubuh. Insya Allah. Oke, kita masuk ke sorghum. Sorghum merupakan tanaman yang dikonsumsi manusia. Salah satu tanaman yang juga dikonsumsi manusia. Sorghum merupakan tanaman dari keluarga rumput asli dari daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Ada banyak jenis tanaman sorghum, tetapi hanya satu spesies yang ditanam untuk dikonsumsi manusia. Sementara itu, jenis tanaman sorghum lainnya digunakan sebagai pakan untuk ternak. Jenis sorghum yang dikonsumsi manusia adalah sorghum bicolor. Oke, jadi sorghum itu juga ada yang bisa dikonsumsi manusia ya. Oke, tanaman sorghum hampir sama dengan tanaman jagung, akan tetapi tanaman sorghum tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan tanaman jagung. Oh, kalah tinggi nih. Lebih tinggi nih tanaman apa nih? Tanaman jagung nih. Lebih tinggi tanaman sorghum. Jagungnya kalah tinggi. Daunnya panjang dengan ujung meruncing. Permukaannya memiliki lapisan lilin yang berfungsi sebagai daya pertahanan terhadap kekeringan. Jadi tanaman ini cocok dibudidayakan di lahan yang kering maupun berair.
Tanaman ini juga memiliki ketahanan terhadap hama jika dibandingkan tanaman jenis lainnya. Oke. Sorghum memiliki kandungan karbohidrat, protein, kalsium, dan zat lainnya yang bermanfaat bagi tubuh. Oke, Masya Allah, sorghum juga memiliki manfaatnya ya. Juga memiliki banyak kandungan. Oke, kalau sorghum banyak kandungan berarti dia juga mempunyai banyak manfaat. Oke, jadi ini dia berikut manfaat sorghum untuk kesehatan tubuh manusia. Yang pertama, sorghum mengandung serat yang berfungsi meningkatkan sistem pencernaan. Kemudian melindungi tubuh dari bahaya serangan jantung dan stroke. Kenapa? Karena jumlah serat yang diperoleh dari mengkonsumsi sorghum akan membantu tubuh menghilangkan kolesterol berbahaya sedikit demi sedikit. Makanya kesehatan jantung akan meningkat dan melindungi tubuh dari bahaya serangan jantung dan stroke. Oke, yang ketiga, mengandung antioksidan yang lebih efektif. Jadi sorghum mengandung antioksidan yang lebih efektif mengurangi pertumbuhan berbagai jenis kanker jika dibandingkan dengan gandum dan jagung. Oke, jadi sorghum itu antioksidannya lebih efektif daripada gandum dan jagung. Oke, selanjutnya membantu mengatur insulin dan kadar glukosa dalam tubuh. Jadi sorghum itu membantu mengatur insulin dan kadar glukosa dalam tubuh. Makanya hal itu dikarenakan sorghum memiliki enzim yang dapat menghambat penyerapan pati oleh tubuh. Oke, yang terakhir memiliki kandungan magnesium yang tinggi sehingga bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan kalsium dalam tubuh. Terus mineral tersebut juga bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan jaringan tulang dan mempercepat penyembuhan tulang yang rusak. Oke, jadi sorghum ini juga bagus untuk tulang ya. Jadi untuk yang mana tahu ada yang bermasalah dengan tulang bisa mengkonsumsi sorghum. Oke, jenis bentuknya udah tahu kan? Ya, di samping ini contoh dari sorghum. Yang pertama tadi juga ya. Yang pertama tadi masih bentuk tanaman, sedangkan ini sudah dipanen jadi bentuknya seperti ini. Oke, kita masuk gandum. Gandum merupakan jenis rumput serealia yang berasal dari genus Tritium. Biji gandum digunakan sebagai bahan untuk membuat biskuit, kerupuk, dan tepung. Oke, udah pada tahu kan tuh biskuit gandum kan? Udah pernah lihat kan? Biskuit gandum. Biasa ini untuk orang apa nih yang sakit mah pasti dia tahu nih gandum. Oke, selain itu gandum juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan difermentasi agar menghasilkan alkohol. Itu dia. Oke, khasiat gandum bagi kesehatan. Gandum memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Oke, berikut khasiatnya. Yang pertama, gandum kaya akan serat yang bekerja membantu proses pencernaan dalam tubuh dan meningkatkan metabolisme secara keseluruhan. Yang kedua, gandum dapat dimanfaatkan sebagai makanan diet pengganti nasi. Oke. Ini kayaknya banyak kali tips-tips diet hari ini ya. Banyak kali makanan-makanan diet yang kita bahas hari ini tuh makanan-makanan diet semua sepertinya. Oke, selanjutnya gandum berguna untuk mengatasi peradangan pada tubuh. Kemudian gandum kaya akan serat larut yang membantu menurunkan sekresi asam empedu. Asam empedu yang berlebihan dapat menjadikan penyebab utama pembentukan batu empedu. Oke, jadi bisa sering-sering mengkonsumsi gandum karena gandum menurunkan sekresi asam empedu, jadi dia mencegah pembentukan batu empedu. Oke, itu dia pembahasan kita pada hari ini. Ini kuisnya seperti biasa, kuisnya ada 4 soal dikerjakan di buku prakaryanya ya. Oke, baiklah, itu saja pembahasan kita pada hari ini. Baiklah, tadi kita sudah memulai dengan basmalah dan mari kita tutup dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baiklah. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, jaga terus kesehatan, ikuti terus, patuhi protokol kesehatan biar lebih, dan mari sama-sama kita berdoa supaya virus ini cepat enyah dari dunia ini. Amin. Oke, baiklah. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.